Welcome to Painting Explorer Channel. Jika rekan-rekan ingin belajar seni lukis, join kampus seni lukis Painting Explorer. Ikuti juga pamerannya. Gabung ke YouTube membership Painting Explorer Channel. Acara selanjutnya adalah stand up oleh Om Denny bin Om Dusen. Iya, luar biasa. Kepada Om Denny kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini acara stand up komedi saya yang pertama. Jadi menjadi keniscayaan saya perlu memperkenalkan diri. Saya Denny J, namun di akta kelahiran itu tertulis begini, teman-teman. Ternyata di akta kelahiran ini pasti ada tulisannya ternyata itu. Ternyata pada tanggal 21 Juni 1973 telah lahir anak kedua bernama Denny Junaidi. Rupanya nama Denny Junaidi itu tidak mudah dilafadzkan oleh orang-orang Eropa. Maka biasanya teman-teman dari Eropa memanggil saya Denny John Kennedy, bukan Denny Junaidi kan. Orang Eropa, orang Barat itu memang kalau memanggil nama itu sak penak udele, bukan udele dewe, udele mereka. Gitu. Mereka biasa itu melakukan praktek seperti itu. Contoh, ada tokoh besar dari khilafah Islam namanya Ibnu Sina. Di Barat dipanggil sebagai Avicenna. Demikian juga Ibnu Rus menjadi Averroes, maka Denny Junaidi menjadi Denny John Kennedy. Baik, pertanyaannya adalah mengapa saya mau menerima tugas open mic ini? Karena temanya yang menarik, yaitu Islam Solusi, tulisannya kan NYOTO kan, Islam Solusi Nyoto. Nah ini ambigu teman-teman. Paling tidak ada tiga. Kalau tadi MC kan hanya 2 kan, saya 3 paling tidak. Pertama adalah Islam Solusi Nyoto, itu Islam sebagai solusi yang nyata, solusi yang benar-benar, solusi yang memang apa adanya dan bisa menjawab seluruh problematika umat. Itu Islam Solusi Nyoto. Nah, kalau Islam Solusi Nyoto itu adalah Islam solusinya ketika dakwah itu diadakan di warung soto. Karena ada target-target tertentu dilakukan di warung soto. Ini kalau di dalam dunia akademis disebut gaspro diplomasi. Gaspro diplomasi itu adalah cara suatu negara melakukan diplomasi dengan makanan. Diplomasi berdasarkan makanan. Di contohnya yang terkenal adalah Thailand. Thailand itu melakukan gaspro diplomasi dengan cara apa? Menyebar berbagai restoran maupun warung-warung makan maupun minuman di berbagai negara. Untuk apa? Agar banyak wisatawan yang ke Thailand. Nah, salah satu contohnya yang paling banyak ditemui mana Pak? Tahiti kan. Tahiti itu banyak sekali. Nanti jenis makanannya macam-macam. Nah, saya melihat Thailand ini hebat. Dia bisa menyandingkan suatu nama makanan dengan suatu nama yang menjijikkan. Misalnya Tahiti itu kan benar-benar menjijikkan kan. Tapi hati-hati ya kalau teman-teman membuka nanti Pak Pur membuka di depan itu ada Tahiti, jangan juga di sana kan ada ayam juga kan. Tai ayam, nah itu janganlah ya, jangan seperti itu ya. Ayam aja. Soto ayam, oke. Nah itu Islam Solusi Nyoto. Nah ketiga, apa yang disebut sebagai Islam Solusi Nyoto itu juga sebagai Nyoto sebagai nama seseorang. Teman-teman pernah mendengar nama Nyoto? Pernah kan? Siapakah dia? Tokoh? Oh bukan, ada yang lebih utama lagi. Siapa? Dia adalah tokoh PKI. Tokoh PKI Nyoto itu dia pernah menjadi menteri pada zamannya Soekarno. Nah, Islam Solusi Nyoto dari Partai Komunis Indonesia itu berarti Islam itu dapat menyelesaikan problem-problem yang tidak dapat diselesaikan oleh komunisme. Nah, itulah Islam Solusi Nyoto. Nyoto orang PKI, dia kebingungan maka diberi solusi dengan Islam. Tepuk tangan untuk Islam. Nah, gitu kan. Oke, itu Islam Solusi Nyoto. Baik, teman-teman. Pekerjaan saya adalah dosen, pegawai, seni rupa ya, seni lukis di salah satu perguruan tinggi seni yang ada di Sewon, Bantul, Yogyakarta. Tidak usah di salah satu ya, terlalu jelas ya. Nah, maka
ketika saya menjadi pegawai itu pasti akan pensiun ya, akan pensiun. Nah, untuk menyiapkan pensiun itu saya perlu memikirkan berbagai alternatif. Bagaimana ya cara mencari pekerjaan setelah pensiun? Ini perlu dipertimbangkan sejak sekarang. Nah, salah satu yang saya pertimbangkan apa? Yaitu membuka warung soto. Nah, ini nyanyi Pak Pur ini, membuka warung soto. Nah, karena saya dosen ya teman-teman, itu kalau dikasih mic seperti ini senang, disuruh ngomong senang. Jadi ngomong terus, kalau disuruh ngomong terus, maka saya nggak tahu nanti waktunya seberapa. Kalau sudah habis waktunya jangan lupa, atau kalau teman-teman sudah bosen jangan lupa untuk dehem ya, dehem, gitu kan. Kalau dehem satu saya nggak merasa ya dua, ya gitu. Nek dehem dua nggak merasa ya 3 kali sambil batuk-batuk, wes, ya gitu kan. Oke. Saya akan mencoba ya teman-teman ya, mencoba bagaimana membuka warung soto. Nah, ketika membuka warung soto, apa yang perlu dipikirkan pertama kali? Yang perlu dipikirkan adalah memberi nama warung tersebut. Warung makan ya, memberi nama warung makan itu biasanya nama orang dengan sapaannya. Yang contoh yang paling jelas sekarang ini, Pak Pur, Pak sapaannya, Pur namanya. Ada juga Yujum kan, Yujum. Yu itu panggilan untuk wanita Jawa. Dan ada juga ya misalnya mie ayam Mas Danang, macam-macam kan. Nah, yang tidak pakai sapaan itu biasanya nama jalan. Nama jalan nggak pakai sapaan, jadi nggak sopan. Misalnya Jalan Ahmad Yani, tidak ada Jalan Pak Ahmad dan Bu Yani, kan nggak ada kan. Yang juga tidak sopan ada nama bandara ya. Nama bandara juga nggak sopan. Misalnya ada Bandara Adi Sucipto, tidak Bandara Dek Sucipto, itu nggak ada kan. Jadi nama warung itu lebih sopan. Nah, karena saya adalah di bidang seni lukis ya, saya mengajar seni lukis, maka nama itu mesti saya kaitkan dengan dunia seni lukis. Saya perlu mencari nama pelukis sebagai nama warung saya. Saya cari-cari itu, sopo yo namanya. Misalnya Syekh Basuki Abdullah. Warung soto Syekh Basuki Abdullah, apa enak ya, kedawan, nggak enak. Atau warung soto Mbah Afandi, nggak enak juga, karena Afandi sudah dipakai sebagai nama jalan. Itu nama jalan satu-satunya yang menggunakan tokoh PKI juga itu. Afandi itu tingkatannya tinggi loh. Dulu dia menjadi anggota dewan dari PKI, itu listnya itu yang pertama, itu Afandi. Nah, maka saya nggak pakai nama itu. Kira-kira namanya siapa? Akhirnya saya nyari itu, ketemu. Akhirnya warung saya akan saya beri nama Warung Pak Pablo Picasso. Itu kan enak kan namanya. Baik, rekan-rekan. Ya, di kampus saya juga mengajar filsafat seni. Sebagai seorang filsuf, saya tentu perlu memikirkan sesuatu hal secara detail, terutama tentang esensinya, terutama tentang definisi ya. Jadi cara mencari esensi itu mencari definisi. Kira-kira teman-teman, definisi soto itu apa? Nah, ini saya ingin berkomunikasi ini. Jadi saya nggak tahu ini jadi stand up atau jadi kuliah, saya nggak tahu ya. Saya melakukan teman-teman sebagai mahasiswa saya. Apa kira-kira definisi soto? Soto adalah, nah definisi itu biasanya awalnya memakai genus. Genus itu hal yang terbesar dari suatu hal yang didefinisikan. Misalnya motor, mobil, itu genusnya apa? Alat transportasi. Nah, soto itu genusnya apa? Genusnya adalah makanan ya. Makanan. Soto adalah makanan yang, nah yangnya itu apa? Yangnya itu adalah penciri dari genus. Soto adalah makanan yang, kira-kira apa teman-teman? Makanan yang berkuah. Tetapi apakah semua soto berkuah? Ternyata tidak. Kalau teman-teman datang ke Klaten, itu ada namanya soto garing. Soto garing itu tidak ada kuahnya, tetap saja disebut soto. Napa menurut Pak Pur ini? Soto napa definisinya? Jenengan sudah lari seperti ini, nggak tahu definisi soto kebangetan ya Pak. Itu. Jadi kita harus mendefinisikan dulu, soto itu apa? Soto itu bisa dikurangi kuahnya, tetap disebut soto. Bahkan diambil nasinya juga disebut soto. Diambil minyak juga disebut soto. Diambil garamnya juga disebut soto. Yang tidak bisa diambil apa? Yang tidak bisa diambil ada
teman-teman semua. Karena tanpa Anda, tanpa rekan-rekan, tidak menjadi nyoto. Meskipun banyak soto. Tepuk tangan untuk teman-teman semua ini ya. Alhamdulillah. Baik, rekan-rekan ya. Saya di kampus juga mengajar sejarah seni rupa. Maka saya perlu mengkaji sejarah soto. Pak Pur sudah tahu sejarah soto? Wah, ini gimana? Cuma menerima uang dari soto, tetapi namanya itu menzolimi soto. Tidak mencoba mencari sejarah soto. Nah, kalau teman-teman membaca buku Denis Sombat, judulnya Nusa Jawa Silang Budaya, itu dikatakan bahwa soto itu berasal dari kata Shaocho, yang itu dari Tionghoa, dari China. Shao itu artinya tumbuhan, rempah-rempah. Shao itu memasak. Jadi soto itu memasak rempah-rempah. Jangan heran, jangan kaget teman-teman, bahwa makanan kita, makanan di Indonesia ini memang banyak yang berasal dari China, dari Tionghoa. Contoh lainnya apa? Contoh lainnya adalah bakso. Contoh lainnya apa? Bakpia. Bakso itu dari kata apa? Bak dan so. Bak itu apa artinya? Babi. Bak itu daging babi. Bakso apa so? Giling. Jadi bakso itu daging babi giling. Nah, tapi kita tidak perlu takut kalau sekarang ya, karena sudah seketika itu bakso masuk, Indonesia itu di bawah kekuasaan Kesultanan Islam yang itu ada di bawah kekhilafahan baik Abbasiyah maupun Utsmaniyah, itu sudah ya dikonversi menjadi daging sapi. Jadi bakso itu daging sapi giling. Nah, demikian juga bakpia. Bakpia itu artinya apa? Bak itu artinya tadi daging babi. Pia itu apa? Pia itu roti. Jadi bakpia itu aslinya roti yang isinya adalah daging babi. Tetapi ya di Indonesia sudah tidak original lagi. Bakpia isinya apa? Isinya kacang hijau. Maka saya salut ini kepada Mas Tano yang memproduksi bakpia itu tagline-nya apa? Beyond original ya. Kalau original berarti isinya babi kan gitu kan, karena beyond original isinya bukan babi. Nah, jadi kita kasih tepuk tangan untuk Mas Tano, meskipun Mas Tano tidak mensponsori acara ini. Sponsor juga ya? Ada ya? Oh ya, terima kasih Mas Tano ya. Baik, teman-teman, itulah sejarah tentang soto. Saya ingin membahas juga, ternyata di dalam dunia persotoan itu penuh konflik, tidak dunia yang tenang-tenang saja teman-teman. Ini mirip konflik yang terjadi di bubur ayam ya. Bubur ayam ada konflik apa? Makanan diaduk dan tidak diaduk kan. Makanya ini kalau nyekel mie wis madhep mesti diaduk dan tidak diaduk. Nah, kalau di dalam soto itu ada konflik antara soto campur dan soto pisah. Nah, itu soto campur dan soto pisah. Mana ini yang lebih afdol? Apakah soto campur dan soto pisah? Kalau soto campur itu ya nasi dan kuahnya disatukan. Kalau soto pisah, nasi dan kuahnya dibedakan. Kalau kita lihat sejarah, zaman dulu itu tidak ada itu soto campur ya. Saya sebelum ke campur atau pisah itu saya sampaikan juga bahwa cara makan soto itu juga pengaruh dari China juga. Dulu di Indonesia itu makannya pakai suru gitu ya, pakai apa? Daun pisang. Suru itu untuk makannya. Daun pincuk ya, pincuk pinter jenengan orang dulu berarti. Pincuk dan suru kan dimakan. Nah, itu tidak bisa untuk soto kan. Dulu di Indonesia juga mengenal kembulan itu. Kembulan itu kalau soto di kembulan itu panas, waduh kan nyiprat kan. Maka teknologi mangkok, soal dari dulu mangkok soto dan sendok bebek yang dibawa dari tradisi China dulu. Nah, soto campur dan soto pisah terutama ya, soto pisah itu berarti dia menegasi atau menolak sejarah soto. Itu adalah hal baru, dulu tidak dikenal. Artinya soto pisah itu bid'ah ya. Untung ini soto campur ya tadi di Papua kan. Nah, soto pisah itu juga punya problem lagi. Dalam soto pisah itu problemnya, apakah nasi dimasukkan ke dalam kuah? Cara makan loh, ini sekarang problem kan. Cara makannya apakah nasi dimasukkan ke dalam kuah atau
kuahnya dituang ke dalam nasi. Mana yang teman-teman lakukan di dalam soto pisah itu? Kalau nasi dimasukkan ke dalam kuah, lah apa bedanya dengan soto campur? Kan hasilnya kan sama saja. Sementara kalau kuah dimasukkan dalam nasi, problemnya apa? Ketika dipisah seperti itu, problemnya ketika pisah itu diucapkan 3 kali sekaligus, itu hukumnya bagaimana? Aku talak kamu, aku talak kamu, aku talak kamu. Wah, itu soto pisahnya, apakah dia bisa kembali lagi dipisah atau tidak, itu perlu kita bahas ya. Itu teman-teman tentang persotoan. Sebenarnya saya masih perlu membahas tentang nyoto, yaitu keadaan. Wah, ini panjang lagi kalau mas tentang keadaan ya, nyoto keadaan. Karena dunia ini apakah nyata atau tidak, itu perlu dibahas. Kita manusia itu anak turunnya siapa? Adam. Adam itu artinya apa? Adam itu artinya tidak ada. Nanti Pak Ustadz akan menyampaikan ini. Adam artinya tidak ada. Lawannya tidak ada itu apa? Wujud. Al-Khaliq pencipta Adam. Nah, aslinya manusia itu ada atau tidak? Ada. Karena yang ada yang sesungguhnya adalah Al-Khaliq itu sendiri. Ini belum lagi saya ngomong tentang nyoto yang tadi ya, PKI tadi, yang tidak mau dilantik dengan cara agama ketika dia pertama kali menjadi menteri pada zaman Soekarno. Wah, ini jadi panjang. Tetapi kalau saya teruskan, teman-teman setelah makan-makan syawalan di soto Pak Pur ini akan mendapatkan nilai 144 SKS. Jadi dapat gelar SST, Sarjana Soto. Jadi cukup sekian dulu, terima kasih. Saya Denny J, thank you very much, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam Solusi Nyoto. Jika rekan-rekan ingin belajar seni lukis, join kampus seni lukis Painting Explorer. Ikuti juga pamerannya. Gabung ke YouTube membership Painting Explorer Channel.